performa rupiah ini yang memang menjadi target akhirnya dari Bank Indonesia. Karena kalau rupiah melemah terlampau jauh, itu akan berdampak kepada inflasi, ya, di mana ujung-ujungnya kan salah satu tugas Bank Indonesia adalah inflasi. Ya. Nah, kalau kita lihat sampai dengan sekarang, sebetulnya kinerja dari rupiah year to date, ya, kita masih mengalami apresiasi sedikit. Mmm, Ya, jadi kita masih mengalami apresiasi sekitar 1,5%-an gitu loh. mhm, Dimulai dengan awal tahun. mhm. Nah, jadi dugaan saya sih kalau seperti yang kita lihat sekarang, bukan soal rupiahnya yang melemah terhadap dolar, tetapi memang Dolar yang US menguat, dollar ya, menguat kepada seluruh mata uang dunia. mhm, Itu yang terjadi baik, sekarang itu yang tadi dijelaskan mhm, kenapa long term treasury bond di Amerika pun itu naik. mhm, Dan itu yang mengakibatkan stok di sana kan mengalami kejatuhan, penurunan. iya, Jadi memang potensi kenaikan suku bunga yang dikatakan tadi dan Jerome Powell jelas menyatakan itu kemungkinan kenaikan di bulan November 25 sampai 50 basis point mhm, itu berpengaruh terhadap US dollar dan rupiah memang bukan hanya rupiah seluruh mata seluruh uang mata uang. dunia itu melemah terhadap US dollar. Jadi Anda melihat pergerakan rupiah yang saat ini masih berada di kisaran 15.300-an ini pelemahannya wajar karena memang ini adalah pengaruh dari stronger dollar index karena adanya sentimen kenaikan suku bunga The Fed ya, Ya, Pak, ya? menurut saya itu masih sangat wajar sekali Mmm, pelemahan ke oke. sana. Anda melihatnya dinamika yang ada terhadap rupiah ini akan seperti apa, Pak, sampai akhir tahun? Rentang-rentang yang perlu diwaspadai ataupun juga rentang-rentang yang sebenarnya normal, untuk menjadi dinamika rupiah sendiri? Silakan, Pak. Seperti tadi yang saya katakan tadi bahwa memang rupiah ini, currency kita ini, sebagaimana mata uang dunia yang lain sekarang ini, itu sangat ditentukan oleh US dollarnya. Mmm, Tadi saya sudah kasih gambaran, kalau kita lihat bahwa rupiah tadi The Fed ini akan kemungkinan menaikkan 25 sampai 50 basis point di November. Dan kemudian tadi juga disebutkan di situ bahwa kemungkinan ini akan bertahan sampai dengan mungkin paling paling cepat sampai dengan second quarter iya, next year 2024. Jadi kalau begini kita harus sadar bahwa rupiah ini sampai dengan akhir tahun kemungkinan besar itu masih relatif didetermin oleh kebijakan dari The Fed tadi itu. Artinya rupiah dan juga mata uang dunia akan cenderung melemah. Mungkin bisa terjadi sesuatu di akhir tahun. Selalu kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi di akhir tahun. mhm, Tapi kecenderungan bahwa kita harus mempersiapkan diri dan menerima bahwa US dollar akan relatif menguat, kuat tahun ini. Itu yang paling penting. Di sisi lain, kita lihat juga bahwa Bank Indonesia mencoba memperkaya instrumen, di mana baru-baru ini, iya, kalau tidak salah, Bank Indonesia mengintroduce yang disebutkan dengan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) itu. mmm, Di mana SRBI ini adalah bagian daripada instrumen Bank Indonesia untuk mencoba menahan supaya para depositor di dalam negeri ini atau investor di dalam negeri ini jangan sampai mereka memindahkan uangnya ke luar negeri. Di mana dalam hal ini Bank Indonesia memberikan tingkat bunga yang jauh lebih menarik bahkan daripada deposito di bank-bank domestik komersial sekarang ini. Ini tujuannya semata adalah supaya jangan sampai ada capital outflow, outflow dari dalam negeri keluar. Jadi mungkin instrumen ini kalau juga ditambah dengan kalau DHE-nya nanti bisa iya, berhasil dengan baik, nah gabungan dari instrumen-instrumen ini bisa saja membuat rupiah itu relatif masih bisa tertahan di level yang dikatakan tadi 15.300, 15.500. Mudah-mudahan instrumen ini masih bisa bekerja sampai dengan akhir.
Jadi instrumen-instrumen yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia tidak terkecuali pada suku bunga ya Pak ya, ada devisa hasil ekspor dan juga tadi sekuritas rupiah Bank Indonesia kita harapkan akan tetap menjaga stabilitasnya rupiah di tengah dolar indeks yang semakin menguat ya Pak Raden. Terima